Oke. Kemarin kita udah bahas Tritunggal. Hari ini kita bahas tentang Roh Kudus. Masing-masing bahannya itu banyak sekali. Banyak. Itu pun baru dari satu sumber ya. Belum dari sumber lain kita gali. Tapi nggak apa-apa, kita mau pelan-pelan. Slide-nya sudah terlihat? Udah, Kak. Oke. Hari ini subtemanya tentang Roh Kudus adalah suatu pribadi. Roh Kudus adalah suatu pribadi. Kan sering ya kita mendengar Roh Kudus itu seolah-olah sebagai pribadi ketiga. Atau Roh Kudus itu sekedar tenaga aktif. Nah, hari ini kita mau bahas apakah Roh Kudus itu dapat dikatakan sebagai suatu pribadi. Nah, hari ini kita bahas itu. Roh Kudus adalah suatu pribadi. Sebenarnya Roh Kudus itu bukan sekedar tenaga aktif yang berasal dari Allah, seperti yang ditafsirkan beberapa teolog. Jadi mereka memandang bahwa Roh Kudus itu seperti aliran tenaga listrik dan Allah digambarkan sebagai pusat tenaga listriknya. Sejatinya Roh Kudus adalah satu pribadi. Artinya bertindak sebagai cara berada yang ketiga dalam hakikat Allah yang jamak. Ulang ya. Sejatinya Roh Kudus adalah suatu pribadi. Suatu pribadi artinya bertindak sebagai cara berada yang ketiga dalam hakikat Allah yang jamak. Elohim itu kemarin kita udah bahas ya. Elohim itu artinya para Allah atau lembaga ilahi. Para Allah atau lembaga ilahi. Elohim ini bahasa apa ya? Bahasa Ibrani ya. Roh Kudus itu berkeadaan sehakikat dengan Allah. Homoousios. Roh Kudus berkeadaan sehakikat dengan Allah. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal. Roh Kudus itu sering banget dianggap sebagai pribadi ketiga. Ini sebetulnya jadi pertanyaan Raymond waktu itu ya, Mon ya. Raymond waktu itu tanya apa, Mon? Yang pas kita kumpul itu, yang diskusi. Ada tingkatan atau enggak dalam lembaga Allah? Ada tingkatan dalam lembaga Allah ya. Oke, itu lebih ke Roh Kudus nanti deh kita. Tapi sejauh ini udah dapat belum jawaban? Apa masih bingung tentang pertanyaan itu? Udah ya. Oke, kita lanjut. Oleh sebab itu kita harus merespon dan menerima Roh Kudus sebagai pribadi yang hidup, serta menghormatinya sebagaimana kita menghormati Bapa dan anak. Ulang, ini yang penting sebetulnya. Sejatinya Roh Kudus adalah suatu pribadi. Nanti kita bahas apa itu pengertian pribadi. Roh Kudus adalah suatu pribadi. Artinya bertindak sebagai cara berada yang ketiga dalam hakikat Allah yang jamak. Elohim itu jamak. Cuma orang Yahudi nggak tahu kalau Elohim itu ternyata jamak.
Kata tunggal untuk Elohim itu Eloah, El. Sedangkan Elohim itu adalah menunjuk kata Allah dalam artian plural atau jamak. Nah, membahas kedudukan dan tempat Roh Kudus dalam Allah Tritunggal sebetulnya sangat sulit ya, sangat rumit, sangat pelik. Setiap kita membahas atau berbicara mengenai Allah Tritunggal, Roh Kudus selalu mendapat tempat sebagai pribadi ketiga. Ini panjang pembahasannya sebetulnya. Makanya kita mencoba membahas ini step by step ya. Karena kalau langsung dijawab nanti bingung. Ada pertanyaan lagi. Jadi kita dari hal-hal yang mendasar dulu. Seperti yang kita sedang bahas sekarang. Roh Kudus adalah suatu pribadi. Nanti berikutnya kita bahas tentang Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Atau rohnya Bapa ya. Roh Kudus itu atau roh Allah itu sebetulnya rohnya Bapa. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas itu. Oke, kita lanjut. Dipandang dari sudut teologis doktrinal itu artinya pengajaran ya. Apakah bisa dibenarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal? Nah, untuk jawab ini, kita harus membahas terlebih dahulu. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan pribadi itu? Apa yang dimaksud dengan pribadi itu? Kalau Roh Kudus dibilang sebagai pribadi, apa yang dimaksud dengan pribadi itu? Dari pengertian mengenai apakah yang dimaksud dengan pribadi tersebut, maka kita baru dapat memecahkan pertanyaan apakah Roh Kudus bisa dikatakan sebagai pribadi atau tidak. Untuk ngejawab pertanyaan ini kita harus terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan pribadi itu. Memang sulit untuk menemukan definisi tentang apa itu yang dimaksud dengan pribadi. Apalagi hal ini dikenakan dalam konteks Tritunggal ya. Harus sangat berhati-hati untuk mengambil sebuah definisi mengenai pribadi dari pengertian umum. Tetapi biasanya yang dikatakan sebagai pribadi itu adalah entitas yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Entitas itu apa ya, Kak? Entitas itu wujud. Entitas itu wujud. Atau keberadaan yang unik. Itu yang disebut sebagai entitas. Ulang ya. Biasanya yang dikatakan sebagai pribadi adalah entitas atau wujud yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Benda tidak dapat disebut sebagai pribadi, sebab bukan entitas yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Selanjutnya, pribadi adalah entitas atau wujud yang bisa mandiri atau independen dan tidak terikat oleh siapapun dan apapun. Jadi kalau nanti ditanya apakah Roh Kudus itu dapat dikatakan sebagai pribadi, kita tanya dulu apa itu yang dimaksud dengan pribadi. Pribadi adalah, coba kalau saya tutup, masih bisa ingat nggak? Pribadi adalah, coba saya mau tanya. Pikiran, perasaan, dan kehendak bebas.
Oke, Roland, coba pelan-pelan, Lan. Iya, Kak. Ya, pribadi adalah Pribadi adalah entitas yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. terus tadi Terus yang lanjutnya itu pribadi adalah entitas yang bersifat mandiri. Dan lanjutannya lupa Kak yang itunya, dannya. oke. Ada yang bisa melengkapi jawaban Roland? Roland udah benar, cuma masih ada yang kurang di terakhirnya. Saya, Kak. Ya, Dimas. Ini langsung lanjutin apa ulang dari awal, Kak? Mau ulang juga boleh. Tadi kan dikatakan sebagai pribadi itu entitas atau suatu wujud yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Terus yang kedua, entitas atau wujud yang bisa mandiri dan tidak terikat oleh siapapun dan apapun. Iya, betul. Dilengkapi oleh Dimas ya. Jadi, pahami betul nih karakteristik atau ciri-ciri dari pribadi. Pribadi sekali lagi adalah entitas atau wujud atau keberadaan yang unik yang memiliki pikiran, perasaan, serta kehendak bebas. Benda nggak punya ya, sekali lagi ya, benda nggak bisa disebut sebagai pribadi. Karena apa? Karena bukan entitas yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Selanjutnya, pribadi adalah entitas yang bisa mandiri. Yang bisa mandiri atau independen. Dan tidak terikat oleh siapapun dan apapun. Artinya dia bisa memiliki kedaulatan atau kekuasaan sendiri untuk menentukan nasibnya, untuk memilih. Saya tadi mau buat tabelnya cuma lupa. Tabelnya sama aja sih, isinya rangkuman dari karakteristik yang kita akan jabarkan, yang sekarang kita sedang bahas dan nanti akan dilanjutkan. Cuma saya tadi lupa buat tabelnya. Cuma sama aja, ada atau nggak ada tabel sama aja. Cuma lebih gampang ada tabelnya sih, cuma saya lupa. Oke, kita lanjut. Pribadi juga adalah entitas atau wujud yang dapat mengambil keputusan tanpa diatur oleh pihak lain. Pribadi juga adalah entitas yang dapat mengambil keputusan tanpa diatur oleh pihak lain. Dengan demikian, satu entitas disebut sebagai pribadi bila entitas tersebut bisa memiliki kedaulatan atau kekuasaan sendiri. Ini saya mencoba untuk pelan-pelan nih. Dengan demikian, satu entitas disebut sebagai pribadi bila entitas atau wujud tersebut bisa memiliki kedaulatan atau kekuasaan sendiri. Jadi dia dapat mengambil keputusan tanpa diatur oleh pihak lain. Lucifer dan para malaikat bisa memiliki kedaulatan sendiri. Itulah sebabnya mereka bisa memberontak kepada Allah. Lucifer bisa berkata, aku ingin, aku hendak. Lengkapnya ada di Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Kata aku ingin, aku hendak di sini menunjukkan bahwa Lucifer atau para malaikat memiliki kedaulatan ya atau kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Atau dengan kata lain menunjukkan bahwa
ia memiliki kehendak bebas. Memiliki kehendak bebas. Kita udah bahas kehendak bebas ya, cuma masih kurang satu, yang perspektif perjanjian baru. Salah satu ciri dari entitas yang disebut berpribadi adalah memiliki kebebasan memilih, mengambil keputusan, dan bertindak. Ulang ya. Salah satu ciri dari entitas yang disebut berpribadi adalah memiliki kebebasan memilih, mengambil keputusan, dan bertindak. Tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain. Lanjut ya. Nah, ini sebetulnya nggak terlalu berkaitan, cuma ini jadi intermezzo. Supaya nanti teman-teman kalau mendapati literatur atau buku yang berisi tentang hasil diskusi orang-orang yang tergabung dalam Jesus Seminar, ini sebetulnya sesat, salah. Orang percaya juga harus menolak dengan tegas Jesus Seminar dan pandangan-pandangan yang dihasilkan oleh diskusi mereka. Jesus Seminar adalah kumpulan dari 150 orang yang didirikan oleh Robert Fung yang mencoba membahas mengenai Alkitab, khususnya seluk-beluk kehidupan Tuhan Yesus. Mereka aktif mengadakan berbagai seminar pada dekade tahun 1980 sampai dengan tahun 1990. Tahun 80 sampai 90. Banyak dari pandangan mereka yang bertentangan dengan Injil yang orisinal. Sehingga pandangan mereka atau hasil diskusi mereka malah dijadikan senjata oleh musuh-musuh Injil untuk menyerang Injil. Kita nggak akan bahas dalamin soal hal ini karena ini hanya jadi sekedar intermezzo, supaya nanti kalau teman-teman menemukan tentang pembahasan Jesus Seminar, khususnya tahun 1980 sampai dengan 1990, teman-teman tahu kalau pandangan-pandangan mereka itu salah. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah bahas tentang apa itu pengertian pribadi. Dan juga malaikat serta Lucifer memiliki kedaulatan sehingga mereka bisa memberontak. Demikian juga Tuhan Yesus sebetulnya. Ia juga bisa berdaulat dengan memiliki kehendak dari dirinya sendiri. Namun demikian Tuhan Yesus memilih hidup dalam ketertundukan kepada Allah Bapa. Hidup dalam kedaulatan Allah Bapa. Ia memilih melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Sebetulnya kesetiaan Allah anak ini sudah teruji sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia. Cuma semakin menjadi jelas bahwa ketaatan Tuhan Yesus itu bukan hanya ketika ia tidak menjadi manusia, ketika menjadi manusia pun prinsip hidupnya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 3-4. Ini ayat terkenal ya, jadi nggak perlu dibuka. Bukti paling nyata adalah ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, susah amat ngomongnya. Bukti paling nyata adalah ketika ia bergumul di Taman Getsemani, di mana ia harus memilih antara melakukan kehendak Bapa atau kehendaknya sendiri. Sebetulnya bisa aja Tuhan Yesus memilih untuk tidak menyelesaikan pekerjaannya. Kan Tuhan Yesus bilang ya, kalau boleh cawan ini berlalu ya. Tapi akhirnya Tuhan Yesus bilang, jadilah menurut kehendakmu. Maksudnya apa? Kalau boleh penderitaan ini berlalu.
Di sini sebetulnya kita melihat kemanusiaan Yesus. Pada saat berdoa dia kan sangat ketakutan ya. Sangat ketakutan. Habis berdoa baru ditangkap. Kalau teman-teman baca ayatnya tuh di Matius 26, perikop selanjutnya itu kan Yesus ditangkap ya. Mungkin kita buka ayatnya. Matius 26 ayat 39 sampai dengan 44. Siapa yang buka ayatnya? Ayat berapa tadi, Kak? Matius 26 ayat 39 sampai 44. Sekalian dibaca, Kes. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Oke. Tahan dulu ayat ya, bentar-bentar. Coba yang 39 ke atas. Oke. Ayat ini yang sebetulnya saya mau bahas ya. Saya baca. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Di sini sebetulnya Tuhan Yesus punya pilihan. Apalagi Tuhan Yesus itu kan salah satu pribadi dalam lembaga ilahi ya. Tapi dia memilih loh. Dia memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Di situ dibilang, "Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Wah, ini sih luar biasa sih. Ini contoh ketaatan yang luar biasa ya. Kalau kita yang bukan apa-apa, terus kita melakukan kehendak Bapa kan memang seharusnya begitu. Tapi ini Tuhan Yesus loh. Ini Tuhan Yesus loh. Dia memiliki kedaulatan. Dia memiliki kekuasaan. Tapi dia memilih untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Ini hebat menurut saya, luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Ayatnya cukup.
Tuhan Yesus memilih untuk melakukan kehendak Bapa, walau untuk itu ia harus minum cawan penderitaan. Sekali lagi Tuhan Yesus itu juga bisa berdaulat dengan memiliki kehendak dari dirinya sendiri. Namun sekali lagi ya memilih untuk hidup dalam ketertundukan kepada Allah Bapa. Hidup dalam kedaulatannya. Makanya dalam satu tulisan yang saya tulis, saya pernah bilang, contoh paling gila dalam sejarah manapun itu Tuhan Yesus. Nggak ada yang bisa ngalahin teladan Tuhan Yesus. Dia punya hak untuk tidak menderita. Dia bisa memilih untuk nggak menderita. Bahkan dia punya kuasa untuk itu. Tapi dia nggak memilih ya untuk melakukan apa yang jadi kehendaknya sendiri. Ini gila menurut saya. Oke, kita lanjut. Demikian pula dengan setiap kita sebetulnya. Kita memiliki kedaulatan atau kekuasaan kita sendiri. Tentu kedaulatan yang terbatas ya. Dalam hal ini kedaulatan untuk menentukan nasib kita sendiri. Oke, Gail. Manusia bisa taat kepada Bapa atau memberontak. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menunjukkan fakta adanya kedaulatan yang dimiliki oleh individu. Tindakan Adam dan Hawa makan buah yang dilarang untuk dikonsumsi menunjukkan bahwa manusia berdaulat atas dirinya. Ia menentukan nasibnya sendiri. Kita kembali lagi ke pertanyaan kita semula. Apakah Roh Kudus bisa dikatakan sebagai pribadi? Tentu saja jawabannya adalah bisa. Sebab yang dikatakan sebagai pribadi adalah entitas yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, serta melakukan suatu tindakan atau kehendaknya sendiri, atau memiliki kemandirian. Ulang nih ya. Dari tadi saya ulang ini karena ini bagian yang penting. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan apakah Roh Kudus bisa dikatakan sebagai suatu pribadi, tentu saja bisa. Sebab yang dikatakan sebagai pribadi adalah entitas yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, serta melakukan suatu tindakan atau kehendaknya sendiri, atau memiliki kemandirian. Dalam Alkitab banyak dijumpai informasi dan penjelasan bahwa Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, serta melakukan berbagai tindakan. Kita buka deh di 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Satu Korintus 12 ayat yang ke-11. Oke. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendakinya. Oke, terima kasih.
Tadi kita udah buka 1 Korintus 12 ayat 11, di mana ditulis di Alkitab bahwa Roh Kudus memiliki kehendak. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan bahwa Roh Kudus berkehendak memberikan karunia. Sekaligus di sini nampak bahwa ia memiliki hak untuk memberikan kuasa. Sebetulnya masih banyak ayat di Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki kehendak dan kemandirian dalam bertindak. Kalau dalam Perjanjian Lama lebih banyak disebut sebagai Roh Allah, tapi kalau dalam Perjanjian Baru disebut sebagai Roh Kudus. Ini bukan tanpa sebab ya. Kita juga udah pernah bahas kenapa disebut sebagai Roh Kudus atau lebih banyak disebut sebagai Roh Kudus. Ada yang masih ingat nggak? Kenapa disebut sebagai Roh Kudus atau lebih banyak disebut sebagai Roh Kudus, khususnya dalam Perjanjian Baru? Ingat nggak? Lupa. Nggak ada yang ingat nih. Karena Roh Allah yang dimateraikan di dalam diri manusia tersebut bertujuan supaya manusia bisa berkeadaan kudus. Supaya manusia bisa hidup kudus. Nangkep ya? Oke, kita lanjut. Dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Roh Kudus mempunyai pengetahuan dan menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang ada di dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, ayat ini harus dimengerti secara benar. Ayat ini harus dimengerti secara benar. Kalimat dalam ayat tersebut kalau tidak dipahami dengan benar, maka menimbulkan pemikiran yang salah. Seakan-akan Roh Kudus bisa terpisah dari Allah sehingga berintervensi atau ikut campur terhadap diri Allah sendiri. Coba kalau kita baca ulang ayatnya. Karena kepada kita Allah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kalau ayat ini dibaca sekilas, seakan-akan ya Roh Kudus itu bisa terpisah dari Allah sehingga berintervensi atau ikut campur terhadap diri Allah. Enggak. Kenapa? Karena Roh Kudus itu rohnya Allah sendiri. Bagaimana mungkin ia bisa terpisah kemudian berintervensi atau ikut campur? Tetapi yang benar bahwa Roh Kudus atau Roh Allah berasal dari Allah sendiri atau keluar dari Allah. Makanya Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu rohnya Bapa. Rohnya Bapa.
ia tidak akan berintervensi dalam diri Allah sebab ia keluar dari Allah sendiri. Itulah sebabnya ia tahu apa yang ada pada diri Allah, yaitu Theos atau Bapa. Roh Kudus atau Roh Allah adalah rohnya Bapa sendiri. Wah, ini pasti bingung nih yang baru dengar kalimat Roh Kudus, rohnya Bapa sendiri. Lah, terus berarti itu gimana Kak kedudukannya dalam Tritunggal? Nah, ini makanya kenapa kita akan selang-seling bahas Tritunggal, Roh Kudus, baru Tritunggal, Roh Kudus, supaya jelas sebetulnya. Supaya jelas. Jadi jangan sampai nanti ada yang bingung ketika ditanya tentang apa dan bagaimana Allah Tritunggal itu. Lo nyembah 3 Allah ya? Allah kok dilahirkan? Tuhan kok jadi manusia? Tuhan kok bisa mati? Dan berbagai macam pertanyaan lainnya. Nah, ini pembahasan kita selanjutnya. Kita tidak akan bahas sekarang. Next kita akan bahas Roh Allah adalah roh Bapa sendiri. Roh Allah, Roh Kudus itu sama. Cuma Roh Allah itu sebutan yang banyak ditemukan di Perjanjian Lama, sementara Roh Kudus adalah sebutan yang banyak ditemukan dalam Perjanjian Baru. Oke, kita sudah menyelesaikan semua rangkaian tentang Roh Kudus adalah suatu pribadi.